keluargaku. Nama Tuhan, sudah sekian lama kita tidak berjumpa secara tatap muka. Ibadah doa Rabu juga biasanya online. Saat ini Tuhan izinkan kita bersama-sama di gereja untuk beribadah di jam doa ini. Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian Allah itu baik. Sekalipun di tengah pandemi Tuhan masih memberikan kebaikan yang bagi kita. Nomor 162, Allah itu baik. 162, Allah itu baik. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Di tengah pandemi ini Tuhan izinkan kami berkumpul di gereja untuk memuji, memuliakan nama Tuhan melalui jam doa ini. Secara khusus kami rindu belajar firman-Mu. Bila Tuhan memberkati setiap kami yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, yang menggunakan jaringan, live streaming ataupun nanti siaran tunda, Tuhan tolong supaya kami boleh bersukacita bersama-sama. Dan saat ini kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, keluargaku, sudah 1 tahun ya kita tidak berjumpa secara langsung, biasanya ibadah menggunakan online. Saat ini kita bersyukur bisa bertemu tatap muka di gereja kita, Gereja Baptis Kedungaran. Tiba saatnya keluargaku kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yo. Namun sebelum itu kita akan memuji Tuhan kembali dengan nyanyian nomor 5, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Nyanyian nomor 5, Aku Mengasihi Engkau Yesus.
sukacita yang secara pribadi saya rasakan karena bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dan Saudara ya, Bu Selati, Mbak Rani, Pak Hari, Bu Hari, Bu Wanti. Wah, lama sekali tidak bertemu. Kalaupun tidak pakai masker pun mungkin roto-roto pangling gitu ya, roto-roto pangling. Apalagi ini pakai masker, tetapi ya lagi tidak menjadi halangan kita di dalam bersekutu. Selamat malam juga untuk keluargaku yang ada di rumah. Kameranya dari sana, dilambaikannya ke sana. Senang sekali bisa bersekutu pada malam hari ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan, saya mau menguji apakah kita paling tidak pernah belajar di SD. Karena di SD kita belajar yang namanya operasi matematika sederhana. Ada penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan, lalu juga ada pembagian yang paling susah. Pak Yusef ini pintar kalau untuk matematika ya. Nanti kita uji coba dengan Pak Yusef. Kemudian porsi sana nanti jadi perwakilannya. Di sini ada Rani, di sana siapa ya? Pak Hari atau Bu Eva? Mau coba Bu Eva. Nanti sama enggak jawabannya dengan Pak Yusef ya? Siapa tahu tidak sehati dalam jawaban ini. Sederhana kuisnya sederhana. Ini istimewanya Bu Mori, saya coba kotak-kotak sangat pusing gitu ya. Udah ketahuan. Kita menggunakan bilangan 2 sebenarnya. Tapi gini, Pak Yusef, Bu Elva, Yedi, dan Rani coba pikirkan bilangan dari 1 sampai 20. Satu saja. Pikirkan satu saja. Ya. 1 sampai 20, jangan 1 nanti apa namanya sama gitu ya. Jangan 1 sampai 20. Sudah? Oke, perhatikan baik-baik. Jangan dijawab langsung, nanti jawabnya setelah sama dengan itu baru tolong dijawab. Oke, sudah ya, kunci ya bilangannya. Tambah 2. Sudah? Kali 2. Sudah? Kurang 2 dibagi 2. Sudah ya? Pak Yusef berapa? 16. Berapa? 16 Pak. 16.
UEFA 11. Oh, beda ya. Nah, ini 2 3. Yang dipikirkan Pak Yosef 15. Yang dipikirkan Bu Elva 10. Oh betul ya. Jadi sudah dibilang nggak boleh yang segitu kok ya. Nanti 2 ya. Ya. Menebak bilangan yang dipikirkan dengan bantuan angka 2 ternyata gampang. Itu saya menebak, saya meramal. Kalau di dalam kehidupan nanti saya lama-lama bisa menjadi dukun karena saya meramal. Bu Riswati datang ke pastorin, Pak hari ini kira-kira rame enggak ya dagangan saya? Gitu. Pakai rumus matematika, itu dukun namanya. Jangan percaya. Bahkan termasuk perbintangan, jangan percaya. Awal tahun kita bertemu dengan ramalan yang katanya ramalannya siapa itu? Enggak, siapa? Yang pesawat jatuh itu ya, lalu dibantah oleh banyak hamba Tuhan. Mau percaya ramalan atau percaya pada firman Tuhan? Nah, hari ini kita akan belajar untuk lebih percaya kepada apa yang dikatakan firman Tuhan, bukan ramalan, bukan perkiraan, bahkan bukan buatan palsu yang disampaikan nabi. Mari kita lihat di dalam Yeremia pasal yang ke-29. Yeremia pasal yang ke-29. Ini nanti baca lengkapnya di rumah. Ada katanya dengan pasal 28 sebenarnya, tapi saya potong kompas ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Yeremia 29 ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Ayat 11 ini ayat yang sangat terkenal yang boleh menjadi berkat kita juga pada malam hari ini. Kita baca bersama-sama. Yang banter supaya di rumah kedengaran. Ayat 9 sampai 11 saja. Yeremia 29. Yeremia 29 ayat 9 sampai yang ke-11 yang sudah mendapatkan, nanti kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab mereka membuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku kepadamu dengan kembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Nah, keluargaku yang dikasih Tuhan, pada waktu Nabi Yeremia melayani di tengah umat Tuhan pada waktu itu, umat Tuhan memang sedang jauh dari Tuhan, memberontak sampai akhirnya Tuhan menegur dengan cara membuang, dikuasai oleh bangsa Babel. Dan itu tidak nyaman, dijajah atau dibuang itu tidak nyaman. Mereka sepertinya mengeluh, aduh seperti ini menderita. Ingat ketika mereka masih di Mesir juga seperti itu. Nah, di tengah pemberitaan umat Tuhan pada waktu itu, nanti kalau diperhatikan pasal yang ke-29, di sana ada beberapa nabi selain Yeremia, dan Tuhan menegaskan bahwa mereka tidak berfirman atau tidak menyampaikan yang benar, tidak bernubuat dengan benar. Di sana ada Nabi Yeremia dan Nabi Hanaya. Kenapa di Alkitab tidak dituliskan kitab Nabi Hanaya? Karena Hanaya berseberangan dengan Yeremia. Ayat-ayat pada pasal 29 nanti kita membaca juga sebelum ayat 9 tadi dikatakan bahwa engkau lebih percaya kepada kabar bohong, nubuat palsu. Engkau lebih percaya pada nabi-nabi yang ada di tengah-tengahmu. Ini teguran Tuhan melalui Nabi Yeremia. Ketika mereka menderita, ketika mereka memasuki masa yang sangat sulit, orang-orang yang rohaniawan atau nabi-nabi yang di masa Tuhan tadi itu sepertinya memberikan harapan palsu. PHP apa kan? Pemberi harapan palsu. Palsu, pemberi harapan palsu. Nah, nabi-nabi yang ada di tengah umat itu sepertinya memberi harapan palsu. Tenang aja, dibaca ya. Tenang aja, 2 tahun pasti kamu selamat. Oh, sepertinya baik-baik saja. Semangat Pak Yosef, semangat. Tetapi Yeremia berkata lain. Kamu lebih percaya kepada nubuatan bohong.
Lalu Yeremia dipakai Tuhan untuk mengatakan, sebelum 70 tahun masa yang panjang, penderitaanmu belum selesai. Dan kalau lebih mendengarkan kata-kata manis dari para penubuat palsu. Nah, ini pelajaran bagi kita secara singkat adalah kita ini umat Tuhan yang sedang diizinkan Tuhan menikmati masa yang tidak menyenangkan. Kita bertemu sudah 1 tahun ya, tidak bertemu baru untuk 2 Rabu maksud saya. Kalau ibadah sempat beberapa kali. Tidak nyaman pandemi itu. Memang ini hal yang baru di dunia. Tahun yang lalu setiap bulan mungkin saya juga termasuk yang ya maksudnya itu memberi semangat, tapi mungkin salah juga ya. Semangat Pak, bulan depan sudah selesai pandemi. Semangat, tahun depan sudah selesai pandemi. Ternyata masih panjang 1 tahun. Sebenarnya awal-awal pandemi ketika saya diskusi dengan beberapa dokter memperkirakan bukan 2021 Pak, 2024 mungkin baru selesai. Wow, panjang berapa tahun? Tapi mungkin kita bisa memprediksi atau kita mendengar prediksi atau ramalan enggak 2021 ketika semuanya sudah vaksin selesai. Belum tentu. Dan kadang-kala kita permainkan seperti itu. Betul, itu menyemangati kita. Tetapi mari kita menyiapkan diri untuk melihat dari kacamata Tuhan. Ayat 11 tadi di sana dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ini menarik sekali bahwa ternyata Tuhan mengetahui rancangan semuanya. Dan kalau Tuhan yang membuat rancangan, maka Tuhan pasti akan melakukannya. Dan kita tahu kalimat berikutnya, rancangan apa yang dimiliki Tuhan? Damai, sejahtera, yang akan membawa kita kepada masa depan yang penuh harapan. Ingat, ini dikatakan Tuhan kepada umat Tuhan di zaman Yeremia ketika mereka sedang dibuang, sedang menderita. Jadi sama seperti kondisinya kita. Kalau kita menerima mungkin mosok sih masih terus seperti ini kok. Tapi pada waktu itu Yeremia sampai memberikan kata kuncinya, sebelum 70 tahun belum selesai. Dan kita belum diberi kata kunci oleh Tuhan. Sampai kapan kita seperti ini? Tapi yang ingin saya bagikan adalah, percayalah bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang sangat diketahuinya tentang kita. Percayalah bahwa Tuhan sangat mengetahui rancangan yang akan terjadi tentang pandemi ini. Walaupun pandemi bisa jadi tidak dikehendaki Tuhan, tapi diizinkan Tuhan, tetapi Tuhan mempunyai rancangan kapan selesainya dan kapan masa depan yang penuh harapan itu untuk kita. Masalahnya adalah, apakah kita terus akan percaya kepada Tuhan? Yeremia juga dipakai Tuhan untuk menyampaikan bahwa Tuhan mengetahui rancangan. Sebelum kita dijadikan, Tuhan sudah mengetahui masa depan kita. Tuhan sudah menuliskan dalam rancangan buku kehidupan. Sebab itu, mari kita dengan penuh hikmat kita akan terus bersandar kepada Tuhan, karena Tuhan yang tahu persis masa depan. Kalau cuaca seperti tadi ada rumusannya ya Pak ya. Jadi perakiraan cuaca itu karena ada pergerakan angin dan sebagainya, ada rumusannya seperti tadi. Tambah 2 kali 2 kurang 2 bagi 2 gampang. Jawabannya mesti dikurangi 1 itu bilangan yang dipikirkan. Ya. Udah, kalau mau cepat mau bilangan banyak juga bisa ya. Misalnya kau pikirkan angka antara 100 sampai 1000. Temannya mikir-mikir. Tambah 2 kali 2 mulai agak susah. Kurangi 2 gampang. Bagi 2. Kalau dibagi 2 selesai, tinggal dikurangi 1, mesti jawabannya betul. Itu rumusan matematika, ada perakiraan. Tapi ketika kita ketemu dengan yang namanya perbintangan, horoskop dan yang lainnya, jangan percayalah pada firman Tuhan, supaya tidak ditegur seperti zamannya Nabi Yeremia. Tuhan tahu persis rancangan-rancangannya untuk kita, dan kita diberitahu rancangannya itu adalah rancangan Nabi kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita terus bersabar, kita terus bersemangat. Sampai kapanpun tidak masalah. Jadi masalah adalah kita mau terus bergantung pada Tuhan atau tidak.
Jadi kita dalam doa kita, saya sampai kapanpun siap menghadapi masa-masa sulit. Kiranya ini akan menyemangati kita, dan kita akan mencoba minggu besok kita akan adakan ibadah langsung onsite dengan terbatas ya, dengan jemaat yang memang seperti ini yang sehat. Tempat duduknya kita akan atur, kita akan jaga jarak seperti itu sambil melihat perkembangannya. Karena sudah 1 tahun persis ya, kita akan coba lihat seperti ini. Tapi bukan berarti lalu kita apa namanya menabrak tentang rancangan Tuhan, tidak. Kita sembari mencari apa yang Tuhan kehendaki, biarlah Tuhan akan nyatakan. Tetap semangat, jangan pernah kendor untuk menjaga protokol kesehatan. Kita belum tahu pasti sampai kapan ini akan berakhir, tetapi yang kita tahu pasti Tuhan mempunyai rancangan indah bagi kita. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Pendeta untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Mari keluargaku kita mempercayai Tuhan dan mempercayai rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan menaikkan setiap doa yang nanti akan dipimpin oleh Ibu Monica. Kita berdoa untuk bangsa negara, kita berdoa untuk gereja kita, secara khusus rencana minggu besok yang akan dilakukan ibadah onsite dan live streaming. Kita juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit. Ada Ibu Subur, ada Pak Steve, ada Maksud, dan mungkin ada jemaat lain yang sedang kurang enak badan. Kita doakan. Nanti akan dipimpin oleh Ibu Monica. Kita akan menyanyikan nyanyian nomor 164 terlebih dahulu. Allah kuasa melakukan segala perkara. Dilakukan oleh pemerintah kami demi kebaikan kami semua. Segala sesuatu yang terjadi tidak menyenangkan, namun biarlah kami belajar untuk mengikuti apa yang sudah dilakukan yang terbaik yang bisa diupayakan. Nah, kami juga berdoa untuk proses vaksinasi yang masih akan terus berlangsung dan sudah memasuki gelombang kedua. Biarlah Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan kesehatan bagi setiap orang, baik yang melakukan vaksinasi ataupun yang menerima vaksinasi. Biarlah semuanya boleh menjadi bagian dari caramu bekerja untuk menolong kami mengikuti semua proses ketika kami mau melewati masa pandemi ini, Tuhan.
juga berdoa terus untuk para tenaga kesehatan dalam hal yang mereka lakukan untuk melayani pasien terutama pasien COVID-19, supaya mereka tetap ada dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan dan juga dengan keluarga mereka masing-masing. Kami juga terus berdoa untuk para pasien COVID-19 baik yang menjalani isolasi mandiri di rumah, isolasi mandiri secara tersentral maupun yang menjalani perawatan di rumah sakit. Kami mengingat juga saudara-saudara kami, para umat baptis yang juga terpapar virus COVID-19. Khusus kami mengingat untuk hamba-Mu, istri dari anak-anak Bapak David Widyatama, Sekjen GGBI, biarlah Engkau memberi mereka kekuatan, Engkau memberi mereka semangat ketika harus terpisah satu dengan yang lain karena harus isolasi. Biarlah damai sejahtera-Mu dan sukacita yang dari Engkau tetap ada di dalam hati mereka masing-masing. Tuhan, kami juga mengingat hamba-Mu Pendeta Ivan Budianto beserta istri dan anaknya di Rumah Sakit Baptis Kediri yang harus menjalani perawatan karena COVID-19. Engkau menjamah hamba-Mu ini Tuhan, memberikan kekuatan karena kasih setia-Mu. Kami saat ini juga ingin terus berdoa bagi jemaat GBI Kedunggaran dalam segala hal yang menjadi pergumulan masing-masing, dalam segala hal yang menjadi kerinduan. Biarlah Engkau yang mengetahui satu persatu Tuhan. Biarlah semuanya boleh terjadi atas izin dan kehendak-Mu saja, dan rencana-Mu yang terbaik yang terjadi. Biarlah kami boleh tetap memandang kepada Engkau sebagai satu-satunya harapan kami. Kami juga mengingat untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami mengingat Ibu Subur yang sedang dirawat di Rumah Sakit Elizabeth. Engkau menjamah Tuhan, apapun yang menjadi penyakitnya, biarlah semuanya boleh menjadi bagian berkat dan perjalanan iman yang luar biasa untuk mengenal Engkau lebih baik lagi. Engkau juga memberkati keluarganya, khusus untuk anak-anak, menantu dan cucu. Biarlah mereka juga boleh menjadi bagian sukacita bagi Ibu Subur dan juga Pak Subur. Biarlah semuanya boleh mereka lalui karena ada damai yang dari Engkau. Kami juga berdoa untuk Macun dalam masa tuanya dan juga ketika segala gerak fisiknya mulai terbatas, Engkau terus memberikan damai sejahtera, Engkau terus memberikan sukacita, dan dalam semuanya yang terjadi, dalam anak ini boleh tetap meyakini dan mengimani Engkau adalah satu-satunya keselamatan yang terus memberikan damai bagi anak ini. Nah, kami juga terus berdoa dan mengingat untuk Pak Stefanus yang memulai proses perawatan untuk sakit yang dideritanya. Dalam Engkau bekerja melalui dokter, Engkau bekerja melalui terapi medis yang akan dijalaninya, apapun itu, kami mau menaikkan doa kami kepadamu, memohon dalam Engkau menjamah anak ini, Engkau memulihkan sehingga boleh beraktivitas, terutama bekerja seperti sedia kala. Engkau memberkati juga Desi yang dalam proses pemulihan dari sakitnya, biarlah Engkau terus menjamah sehingga dia boleh terus menjalankan aktivitas dan merawat anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk semua yang mungkin tidak dapat kami sebutkan saat ini, dan dalam segala pergumulan, dalam semuanya kami serahkan di dalam tangan kami sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Sudah doa Rabu telah selesai. Tuhan Yesus memberkati keluarga. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih.